Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertama kali kita masuk pada pembelajaran guru penggerak, kita apa? Diingatkan kembali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan beda dengan pengajaran, bahwa pendidikan itu adalah membangkitkan jiwa, bukan hanya sekedar tahu dan paham, tapi juga membangkitkan jiwa, membangkitkan kodrat atau fitrah baik dari anak. Itu ya, itu intinya adalah seperti itu. Pendidikan pada akhirnya akan membawa manusia yang beradab, manusia yang berakhlak mulia, dan tujuan tertinggi adalah masuk surga. Itu yang diharapkan. Itu masuk surga, dan di dunia pun terjadi keharmonisan, ya kan, karena nilai-nilai baik tadi sudah tumbuh pada manusia, pada peserta didik kita yang akan menjadi insan yang berkiprah di masyarakat nantinya. Oke, kemudian lanjut kita ke peran dan nilai-nilai guru penggerak. Bagaimana kita membawa pemikiran itu, membawa nilai-nilai yang kita pahami dari Ki Hajar Dewantara itu untuk mengembangkan pendidikan yang ada di sekitar guru penggerak. Sekitar guru penggerak dulu ya. Karena mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang. Ya. Karena guru penggerak adalah seorang guru, profesionalitasnya adalah seorang guru, maka yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara mengajar guru, bagaimana caranya proses mengajar secara profesional di kelas. Apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya kan? Membangkitkan fitrah anak, fitrah bakat, membangkitkan antusiasme mereka, tidak hanya memaksa, tidak hanya menghukum dan lain sebagainya, tapi lebih dari itu adalah mendidik jiwa. Itu ya, itu dari proses peran-peran secara itu adalah secara profesional, mengajar, atau mungkin profesionalis guru sebagai pengampuh mata pelajaran. Kemudian juga bagaimana guru penggerak itu aktif dalam berkomunitas, artinya kolaboratif, ya kan. Jadi seperti yang disampaikan di awal-awal dalam pertemuan-pertemuan di modul sebelumnya, bahwa guru penggerak itu adalah orang yang mampu mengubah. Ya, kalau dalam istilah Islam mungkin muslih, ya, ada soleh dan muslih. Kalau soleh itu soleh untuk diri sendiri, dan muslih adalah mengubah orang lain, mengubah masyarakat. Jadi seperti itu, makanya harus berkomunitas dan harus berbaur kolaboratif. Kemudian terkait juga dengan sekolah, pengembangan sekolah dan juga pengembangan manajemen sekolah, program-program sekolah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pada akhirnya adalah untuk memajukan pendidikan kita. Nah, jadi itu ya yang bisa saya pahami dari materi modul ini, peran dan nilai-nilai guru penggerak. Kita harus reflektif dalam artian harus mampu introspeksi diri, ya. Apa yang sudah saya lakukan sebagai guru, dan apa yang akan saya lakukan dengan refleksi itu untuk selanjutnya. Kemudian mandiri, belajar dengan kesadaran diri sendiri, tidak hanya karena disuruh, atau mungkin karena tuntutan tugas, nafkah, ya. Kemudian kolaboratif, inovatif, mampu berkreasi, dan yang kelima, ya, saya lupa. Oke, yang kelima adalah berpihak pada murid. Nah, itu tadi balik ke pemahaman kita di awal di modul ini kan kita belajar bagaimana cara kerja otak. Jadi kita intinya adalah memahami manusia secara utuh, bagaimana otak bekerja, bagaimana akal bekerja, bagaimana manusia itu bisa menerima nilai-nilai baru, ya kan, nilai-nilai baru, budaya baru, itu kita pelajari sehingga
dalam kelas kita bisa bisa mengembangkan satu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid artinya bukan seluruh kehendak murid dituruti, tapi lebih kepada memenuhi kebutuhan murid untuk dia berkembang. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.